Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik para pejuang kedinasan tahun 2022. Kita jumpa lagi bersama saya, Kak Alman, di channel Sang Tutor, pembahasan soal-soal seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, teman-teman, pada video kali ini ya, saya akan kembali menunjukkan kepada teman-teman sekalian tentang soal asli tentang TWK, tes wawasan kebangsaan, yang merupakan soal asli kedinasan tahun 2021 ya, sebanyak 7 nomor. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah ikut tes SKD kedinasan, khususnya TWK ya, bahwasanya soal TWK untuk tes kedinasan sama dengan CPNS ya, tidak ada hafalan, semua full penalaran teman-teman. Jadi mungkin Anda hafal pasal-pasal lah, sejarah kemerdekaan teman-teman, itu tidak ada yang masuk ya. Nah, jadi untuk tahun kemarin ya, tahun sekarang itu nanti yang muncul tentang full lagi hafalan teman-teman. Nah, jadi banyak-banyak banyak-banyak membaca referensi dan pintar-pintar mendaur teman-teman sekalian. Nah, soal yang saya bahas ada 7 nomor ya, saya ulangi, merupakan soal asli tahun 2021 ya. Nah, sebelum saya bahas, saya memberikan dulu cuplikan soalnya, teman-teman silakan jawab ya. Tapi tunggu dulu, subscribe dulu teman-teman. Oke, perhatikan cuplikan soalnya seperti berikut ini. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Saya ulangi, soal 7 nomor tentang TWK. Nah, teman-teman, kemarin saya sudah membahas soal tentang TWK, di mana saya katakan bahwa soal TWK itu terbagi dalam 5 subtopik. Yang pertama adalah bela negara, pilar negara, terus nasionalisme, integritas, dan bahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini teman-teman, 7 nomor semua full bela negara. Nah, saya ulangi, bela negara sebanyak 7 nomor. Soal asli tahun 2021. Nah, kita lihat. Nah, oke. Nomor 1, kesediaan masyarakat untuk lebih banyak menggunakan produk dalam negeri akan memperkuat perekonomian negara karena hal itu akan berdampak pada. Nah, ya. Jadi, teman-teman, yang saya katakan tadi bahwa tidak ada soal-soal hafalan tahun kemarin, dan juga CPNS tidak ada hafalan teman-teman, fokus di penalaran. Nah, berdampak pada apa? A, perkembangan sektor produksi. B, peningkatan kualitas produksi. Atau C, penambahan penerimaan devisa. Atau D, peningkatan penerimaan pajak. Dan C, peningkatan harga barang dan jasa. Nah teman-teman, nah jadi soal TWK, CPNS dan kedinasan itu hampir sama, cuma beda level kesulitan. Kalau untuk TWK di kedinasan itu dia lebih gampang sedikit. Kalau di CPNS agak lebih sulit teman-teman. Nah, beda sama di TIU. Kalau TIU kedinasan dia lebih sulit daripada soal CPNS. Kenapa? Karena kita masih muda. Nah, jadi apa jawabannya teman-teman? Apakah kita lihat ya? Apakah perkembangan sektor produksi? Saya pikir ini jawabannya mungkin masuk akal ya. Karena apa? Karena jika orang-orang dalam negeri ya, semua warga menggunakan produk dalam negeri, artinya banyak yang terjual dan mengakibatkan produksi terus akan meningkat. Nah, sedangkan B, peningkatan kualitas, saya pikir bukan teman-teman ya. Peningkatan kualitas bukan. Nah, jadi implikasi atau akibat dari kita menggunakan produk dalam negeri, maka akan hasil-hasil produksi akan terserap oleh di dalam negeri sendiri. Nah, penambahan penerimaan devisa, saya pikir
Kurang juga teman-teman ya. Peningkatan penerimaan pajak mungkin juga, atau peningkatan harga barang dan jasa, saya pikir bukan. Nah, antara A atau delta. Nah, jadi kita baca ulang teman-teman. Kesediaan masyarakat ya untuk lebih banyak menggunakan produk dalam negeri akan memperkuat ekonomi negara, karena hal itu akan berdampak pada apa? Jawabannya adalah perkembangan sektor produksi. Jadi kalau teman-teman masyarakat semua menggunakan hasil dalam negeri, maka otomatis produksi juga meningkat. Nah ya, jawabannya adalah alfa. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 2. Baik, soal nomor 2. Oke. Sebagai warga negara, kita perlu mengutamakan menggunakan produk-produk dalam negeri ya daripada produk asing. Sikap tersebut menunjukkan apa? Ini adalah bagian dari bela negara, teman-teman ya. Kita sebagai warga negara menggunakan produk dalam negeri, itu bagian dari bela negara kita. Nah, jadi saya ulangi ya, sebagai warga negara kita perlu mengutamakan menggunakan produk-produk dalam negeri daripada produk asing. Sikap itu menunjukkan apa? Oke, gampang sekali teman-teman. A, upaya bela negara untuk mempertahankan NKRI. Saya pikir ini tidak berhubungan dengan itu kan ya, tidak ada hubungannya dengan mempertahankan NKRI. Ini bukan masalah masalah perang ya. B, nasionalisme yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, ya mungkin juga ya. Oke. Nah, berusaha mencintai produk dalam negeri. Nah, ini yang cocok teman-teman. Atau rasa kesetiakawanan yang dimiliki oleh WNI, salah ya. Oke. Atau C, perilaku yang berkembang dari warga negara Indonesia. Saya pikir juga teman-teman bukan ya. Nah, jadi jawaban yang tepat apa? Ya, sikap tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan kita terhadap produk dalam negeri gitu coy. Jadi sebenarnya mudah kalau TWK untuk kedinasan ya. Pilihannya teman-teman tidak terlalu panjang, beda dengan TWK CPNS ya, sangat panjang pilihan jawabannya. Baik teman-teman sekalian, itu soal nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Baik, soal nomor 3. Oke, masih dalam bela negara teman-teman sekalian. Nah, kita lihat soalnya. Oke, ini agak sudah mulai panjang ya ceritanya teman-teman. Nilai-nilai Pancasila tercerminkan pada sikap warga negara, seperti toleran terhadap orang yang berbeda agama, toleran terhadap orang yang berbeda suku, membantu orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya, atau terus menghormati budaya daerah masing-masing dan menghargai keberadaan bangsa lain. Nah, itu adalah bagian dari cerminan sikap Pancasila. Oke, di antara sikap-sikap tersebut yang merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila. Ingat ya, sila kedua itu berarti apa ya teman-teman? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, saya ulangi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya membantu orang lain itu bagian juga dari sila kedua teman-teman. Kita cek dulu. Nah, toleran terhadap orang yang berbeda agama itu masuk dalam cerminan Pancasila, sila pertama. Yang jelas yang berhubungan dengan agama teman-teman adalah merupakan sila pertama. Oke, ingat ya. Teman-teman harus hafal ya, hafal itu yang namanya butir-butir Pancasila. Kenapa? Karena itu sering muncul di soal-soal TWK. Butir-butir Pancasila. Kemudian, toleran terhadap orang yang berbeda suku. Nah, ini merupakan bagian dari tentang persatuan. Oke? Oke, berarti inilah yang ketiga teman-teman sekalian. Persatuan yang berbeda suku ya. Walaupun berbeda-beda, tetap satu tujuan. Membantu orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya, teman-teman. Walaupun di sini membahas agama, ingat ya, kata kuncinya adalah membantu orang lain. Ya, artinya ini apa namanya? Kemanusiaan. Oke? Nah, inilah yang dibilang sebagai sikap Pancasila, sila kedua. Teman-teman, jawabannya adalah C, gitu. Oke? C jawabannya. Kalau untuk yang D, menghormati budaya daerah masing-masing, saling menghormati juga mungkin bagian yang ketiga teman-teman ya. Oke, menghargai keberadaan bangsa lain. Saya pikir juga ini merupakan yang ketiga ya, saling menghormati ya, dan menghargai walaupun kita berbeda suku, agama, dan ras. Nah, jadi jawaban nomor 3 adalah cerminan sila kedua Pancasila yang berhubungan dengan kemanusiaan adalah saling membantu walaupun berbeda suku, agama, dan budaya, dan lain-lain teman-teman sekalian. Oke, jawabannya adalah C. Gitu, mudah sekali. Baik, kita lanjut ke soal berikut teman-teman, nomor 4.
Baik, soal nomor 4 ya hampir mirip dengan soal nomor 2. Pertanyaannya yang berbeda teman-teman. Kalau tadi nomor 3 itu sila kedua, ini sila keempat. Soalnya gini, menjaga perbedaan dengan mengedepankan kepentingan bersama, menghargai pluralisme dalam suku yang ada di Indonesia, menegakkan keadilan dalam perbedaan, lebih mengutamakan perbedaan daripada persamaan, dan turut serta mendamaikan konflik supaya tidak terjadi kerusuhan, merupakan contoh-contoh pengamalan Pancasila. Nah teman-teman gini, saran saya teman-teman ya, pelajari dan baca-baca butir-butir Pancasila. Kenapa? Karena kebanyakan soal-soal TWK itu adalah pengamalan butir-butirnya ya, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari itu dihubungkan dengan butir-butir Pancasila. Hafal teman-teman. Yang pertama tentang agama itu harus dihafal, kedua lah tentang kemanusiaan ya, saling membantu, yang ketiga ya, dan seterusnya teman-teman. Nah, yang merupakan aktualisasi dari sila keempat Pancasila, ingat ya, sila keempat itu berarti masalah musyawarah teman-teman ya, musyawarah, mufakat untuk mencapai mufakat teman-teman. Nah, menegakkan keadilan dalam perbedaan. Saya pikir ini merupakan, kalau membahas tentang keadilan teman-teman, ini merupakan cerminan atau aktualisasi dari sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia teman-teman. Baik, B, menghargai pluralisme dalam suku yang ada di Indonesia teman-teman. Pluralisme itu adalah sama dengan keberagaman, artinya ini berhubungan dengan sila ketiga ya. Oke, persatuan dan kesatuan. Turut serta mendamaikan konflik supaya tidak terjadi kerusuhan. Saya pikir juga ini mungkin ya, mungkin keempat, turut serta mendamaikan konflik. Atau D, menjaga perbedaan dengan mengedepankan kepentingan bersama. Nah, saya pikir juga ya, hampir mirip-mirip teman-teman. Atau E, lebih mengutamakan perbedaan daripada persamaan. Nah, kira-kira yang mana ya? Yang mana yang mana yang merupakan contoh aktualisasi Pancasila sila keempat? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C, turut serta mendamaikan konflik supaya tidak terjadi kerusuhan. Ini apa artinya? Inilah yang berhubungan dengan masalah musyawarah mufakat, mendamaikan konflik. Oke, itu soal nomor 4, jawabannya adalah C. Nah, mungkin teman-teman yang punya jawaban berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Perbedaan akan bisa disatukan. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 5. Nomor 5, lagi-lagi teman-teman adalah merupakan soal bela negara yang merupakan cerminan dari butir-butir Pancasila. Yang mana kira-kira? Perhatikan pernyataan berikut di bawah ini. 1, mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, suka menolong orang lain. Atau 4, selalu mementingkan kepentingan umum dan bersikap adil terhadap sesama. Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang mencerminkan sila kedua. Oke, teman-teman hafal ya, hafal butir-butir Pancasila. Oke, maka yang mencerminkan sila kedua 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, atau D 2 dan 5, atau E 3 dan 4. Kita cek teman-teman. Yang pertama, mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan cerminan sila pertama coy. Ya, pasti ya, karena ini adalah masalah ketuhanan Yang Maha Esa, teman-teman. Jadi, berarti karena dicari Allah yang kedua, artinya yang satu salah ya. Ini kan satu kan, satu salah teman-teman. Salah ini, salah ini. Nah, antara C, D, atau error. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, ini bagian dari cerminan sila kedua coy, gitu ya. Berarti 2. Berarti ini nggak ada ya, nggak ada 2 teman-teman, salah ini. Antara ini 3 dan 5. 3, suka menolong orang lain. Iya, sama dengan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, ini betul teman-teman, 2 juga. Kalau 5, bersikap adil terhadap sesama, ini adalah merupakan bagian dari keadilan sosial, bagian yang kelima teman-teman. Jadi jelas ya, bukan jawabannya delta, tapi jawabannya adalah sila kedua adalah 2 dan 3. Apa itu? Gemar melakukan kemanusiaan dan suka menolong, bagian dari cerminan sila kedua. Nah, bagian dari teman-teman butir-butir Pancasila. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut ke soal berikut nomor 6. Soal berikut nomor 6. Nah,
Ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kelangsungan hidup Indonesia tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab TNI, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa A. Pertahanan bersifat semesta, atau B. Komponen utama pertahanan adalah TNI, atau C. Pertahanan negara menganut sistem perang gerilya, atau D. Pertahanan negara bersifat defensif pasif, atau E. Pertahanan negara bersifat ofensif aktif, teman-teman. Nah, yang mana jawabannya kira-kira? Jadi begini, teman-teman. Soal ini adalah soal penalaran. Jadi teman-teman harus paham apa topik pembahasan dari cerita ini ya, dari pagi teman-teman. Pahami itu. Apa yang dibahas bahwasanya gini, ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kelangsungan hidup Indonesia tidak hanya menjadi tugas TNI, tapi semuanya termasuk warga negara. Artinya semuanya, teman-teman. Kita cek jawaban yang mana ini yang sesuai. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa A. Pertahanan bersifat semesta. Teman-teman harus paham apa arti kata semesta. Artinya Allah bersifat menyeluruh, semua gitu. Artinya bersifat semesta itu tidak hanya TNI, tapi semua warga juga merupakan ya harus ambil bagian dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI, teman-teman. Nah, jadi yang tepat adalah jawabannya pertahanan bersifat semesta atau menyeluruh. Kalau B, komponen utama, ini salah, teman-teman ya, bukan TNI saja, tapi semuanya. Pertahanan negara menganut sistem gerilya, salah juga ya. Oke, defensif pasif dan ofensif aktif. Jadi teman-teman pahami konsep, pahami topik pembicaraannya apa. Baik teman-teman sekalian, itu soal nomor 6. Kita lanjut ke soal terakhir, nomor 7 yang berikut ini. Nah baik, soal terakhir, masih tentang bela negara, ini full penalaran teman-teman. Baca baik-baik topik pembahasannya. Bank Indonesia sebagai bank sentral, kepolisian negara, dan Kejaksaan Agung walaupun berada dalam ranah eksekutif sebagai aparatur penegak hukum, serta TNI sebagai aparatur pertahanan negara tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi ya presiden. Hal ini adalah bukti penerapan konstitusionalisme, yaitu A. Keterkaitan lembaga, B. Independensi lembaga, atau C. Hubungan lembaga atau dominasi lembaga dan pengaturan lembaga. Teman-teman, kita lihat kalimat independensi ini merupakan artinya bebas ya, tidak terpengaruh oleh apapun. Sedangkan dominasi ini ya bersifat menguasai gitu ya, atau mau dominan, teman-teman gitu. Nah, jadi yang berhubungan dengan topik di atas bahwasanya kepentingan pribadi presiden itu tidak bisa mempengaruhi Bank Indonesia, kepolisian, kejaksaan, walaupun berada dalam ranah eksekutif. Nah, artinya mereka bersifat bebas, teman-teman, tidak bisa terpengaruh oleh kepentingan pribadi presiden. Nah, jadi karena yang dibahas tidaklah masalah pengaruh atau kebebasan, berarti ini berhubungan dengan independensi lembaga. Oke, jadi yang tepat adalah jawabannya berapa? Independensi lembaga. Nah, teman-teman sekalian, itu soal tentang bela negara sebanyak 7 nomor ya. Kita akan sambung lagi nanti di soal berikutnya, mungkin tentang pilar negara dan bahasa Indonesia, nasionalisme maupun integritas. Nah, teman-teman, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.